jangan terlalu banyak harta di dunia, karena itu nanti akan memberatkan pertanggungjawabanmu di alam kubur dan di akhirat gitu. Gimana? Ya itu menurut aku salah satu alasan kenapa orang beragama itu, agama itu bukan motivasi kemajuan ekonomi, karena agama justru memberikan comfort zone buat orang-orang yang nggak punya uang, mengajarkan untuk berpasrah gitu ya, berpasrah sama keadaan dan nggak punya agensi diri gitu, kayak ya emang udah ditakdirinnya begini gitu. Jadi ya nggak apa-apa daripada ada yang lucu ini. Misalnya ada meme Bill Gates punya harta ya berapa triliun dolar, Elon Musk punya apa gitu, terus orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh gitu punya seluruh dunia dan isinya ada gitu. Itu kan hiburan kan sebenarnya. Itu dosa. Kamu masih percaya dosa? Ya, Udah gak pakai jilbab percaya dosa lagi gitu. Kalau misalnya dosa itu mau ditimbang dengan cara yang makin tinggi kerusakannya makin tinggi dosanya gitu. Cuman kan sebenarnya dosa nggak ada kuantifikasinya ya Mas Hendra ya, nggak jelas gitu. Kita nggak dijamin negara, dan yang ada semakin miskin tuh semakin sulit. Kayak gini, kita kalau mau beli sesuatu, mungkin ilustrasi sederhananya ini deh, sabun botol kecil dan sabun botol besar kan lebih murah yang botol besar ya kalau misalnya kita mau hargain misal per mili gitu. Nah cuman kan yang orang miskin ini nggak punya cukup uang buat beli yang botol besar, jadi mereka beli botol kecil gitu. Justru jadi semakin miskin mereka semakin boros. Atau mungkin ilustrasi sederhananya lagi pulsa gitu, atau token listrik. Kita sama-sama mau beli listriknya 500.000 atau 100.000, harganya plus entah ya 2.000 atau 2.500 atau berapa gitu, tapi harga itunya sama gitu. Nah orang-orang yang daya ekonominya lemah justru mereka membayar lebih, sedangkan orang-orang yang kaya mereka dapat insentif yang lebih besar. Misalnya nih kalau misalnya beli 2 jadi diskon 20%, jadi harus beli 2 dulu gitu, sedangkan kan orang miskin beli 1 aja udah ngepas gitu loh. Nah itu makanya kemiskinan itu emang sistemik. Biasanya di keluarga miskin, untuk memutus garis kemiskinan harus ada nih anak yang misalnya pintar banget atau terampil banget atau pekerja keras banget gitu, gigih banget, atau dia berani nekat gitu ya, itu biasanya baru terputus. Tapi kalau misalnya nggak ada, apalagi kalau misalnya udah miskin males gitu, maksudnya di kulturnya di keluarganya ini udah mah mereka nggak punya uang tapi juga nggak produktif gitu, mereka pengangguran, udah gitu juga mereka nggak kreatif, ya udah terus anak banyak ya jadi pada miskin semua gitu. Nyatanya pengaturan rezeki itu sistemik gitu, tidak ajaib gitu, tidak ilahiyah kayak tiba-tiba blok gitu. Orang-orang yang berada di lingkungan ekonomi kuat, dia akan cenderung lebih beruntung secara ekonomi dibanding yang ekonomi lemah gitu. Misalnya, wah ini dapat rezeki tidak terduga nih, aku dapat iPhone dari dari konglomerat kaya, dari Mas Hendra gitu ceritanya. Nah tapi aku bisa beruntung dapat iPhone dari Mas Hendra karena aku kenal sama Mas Hendra gitu. Nah gimana orang-orang miskin yang miskin banget, mereka nggak punya kerjaan atau nggak punya kerjaan yang prestis, nggak punya koneksi apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, keberuntungan ekonomi buat mereka kan juga jadinya sangat kecil kemungkinannya. Sedangkan misalnya orang-orang yang bergaul sama orang kaya gitu, yang memang di lingkup ekonomi kuat, keberuntungan ekonomi dia juga lebih tinggi. Maksudnya dia bisa mendapatkan tawaran kerjaan yang bayarannya bagus, atau kesempatan yang misalnya apa ya, nih kamu dapat tiket gratis liburan ke Tokyo gitu. Tapi dia bisa berhasil kayak gitu karena dia ada di lingkungan itu.
sedangkan orang miskin nggak punya chance itu, nggak punya kesempatan itu. Jadi uh, rezeki sudah diatur, ya ya benar, diatur secara sistemik gitu. Kita nggak bisa keluar dari sistem, kecuali misalnya pemerintah kita melakukan perombakan sistem secara radikal gitu, atau kitanya yang orang miskin harus gigih banget, harus berani banget. Itu artinya manusia tuh benar-benar menulis jalan hidupnya sendiri, seperti yang seorang anak yang dia terlahir dari keluarga miskin, itu kan bukan kesalahan ya. Tapi ketika kemudian dia mati dalam kondisi miskin, katanya Bill Gates, itulah baru yang namanya kesalahan. Sehingga Mbak Mela ngasih contoh, seorang anak ini kemudian dia memiliki jiwa yang besar, pikiran yang besar untuk mengubah nasibnya, semangat yang luar biasa, dan akhirnya kan putus tuh rantai kemiskinan. Dari sini kan bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya manusia tuh menulis jalan hidupnya sendiri. Tentu kemudian dia berubah tadi dengan skill, dengan knowledge yang nggak pernah berhenti belajar, dengan circle yang tepat gitu ya. Gimana menurut Mbak Mela? Menurutku to some extent iya. Kita juga nggak bisa nyalahin keadaan orang ya. Maksudnya kalau misalnya ada anak orang kaya yang sukses gitu, misalnya jadi CEO umur 20 tahun gitu, ya itu kan ya dia di perusahaannya dimodalin orang tuanya gitu. Maksudnya itu wajar. Tapi ketika misalnya orang dari keluarga yang sangat miskin, apalagi miskin ekstrim, terus dia tidak bisa bersaing, kita juga akan sulit nyalahinnya ya. Mungkin kayak dari kecil bisa jadi gizinya juga kurang, karena kan masyarakat kita banyak yang stunting, Mas Hendra. Dan kalau stunting itu kan masalahnya ngaruh ke otak ya, ngaruh ke kecerdasan, yang mana juga termasuk kecerdasan emosional. Bisa jadi kapasitas emosi dia gitu, maksudnya kemampuan dia untuk ambil keputusan, kemampuan dia untuk menjadi berani, itu jadi tidak terpenuhi juga gitu. Terus belum lagi kan ada faktor genetik juga, kita nggak tahu kan penyakit orang-orang yang gizinya kurang ini, mereka juga rentan penyakit kan, apalagi kalau misalnya kecilnya nggak divaksin, yang kayak gitu juga itu masalah juga gitu. Jadi bener-bener kalau di masalah kayak gitu kayak emang beneran ngandelin keberuntungan kalau ada anak yang kayak gitu ya. Karena lagi-lagi kan bisa jadi pola asuh, belum tentu pola asuhnya oke gitu. Jadi benar-benar sulit. Tapi apakah itu di tangan kita sendiri? Aku memang percaya seharusnya manusia itu diajarkan untuk punya self agency gitu, untuk punya kemampuan untuk ngambil keputusan sendiri dan gak berpasrah sama keadaan. Nah, ini ngomong-ngomong soal transformasi orang yang tadinya hidupnya minus secara ekonomi, sampai kemudian dia bisa lebih dari cukup, bisa berkelimpahan. Ada kaitannya nggak sih Mbak dengan mentalitas gitu? Kita tahu bahwa orang itu yang aku melihat banyak teman-teman yang hidupnya sekarang sukses secara finansial, itu mereka dulunya misalnya kayak dia apa ya nyebutnya ya, hijrah dulu, jauh dari orang tua dulu gitu ya, sehingga kemandirian itu ternyata sangat berpengaruh besar terhadap mentalitas si anak, sampai kemudian berkontribusi positif terhadap keberhasilan hidupnya. Nah, Mbak Mela melihat hal ini nggak kira-kira? Nah, aku nggak tahu hubungan antara merantau dan kesuksesan ya. Iya, aku nggak tahu hubungannya. Gitu. Oke. Tapi kalau apa tuh namanya, bahwa nasib, takdir itu otoritas kita gitu ya, kita punya sebagian free will atau sepenuhnya free will, itu oke? Malah sebenarnya untuk bagian itu aku tuh lebih cenderung ke deterministik sih. Deterministik. Kayak kita begini adanya karena kita begini adanya gitu. Kenapa misalnya kata Mas Hendra aku pemberani dan segala macam, karena aku punya sifat-sifat itu. Dan kenapa aku punya sifat itu? Karena itu aku gitu. Aku bentuknya begitu gitu. Nah, jadi
Tentu saja nggak sepenuhnya dari sananya ya, kan ada faktor-faktor lain di luar, faktor-faktor lingkungan gitu, apakah pendidikan atau pengasuhan gitu. Tapi ada kan orang yang udah diajarin, udah dikasih tahu, udah berapa kali melakukan kesalahan itu gitu, udah berapa kali terperosok tapi melakukan itu lagi kan, ada tuh orang yang kayak gitu. Jadi aku mikir kayaknya ada orang-orang yang nggak bisa berubah, nggak bisa punya kekuatan cukup besar untuk mau mengubah dirinya gitu. Entah nggak bisanya itu apakah dia memang nggak bisa atau dia nggak benar-benar mau. Tapi aku agak curiga itu tadi ada masalah kayak ya entah pendidikan, gizi atau apa, cuman dari sananya, lebih banyak dari sananya gitu. Tapi isi otak menurutku paling urgent ya untuk menentukan tingkat keberhasilan hidup seseorang. Iya, karena harus kreatif kan. Terutama di negara Indonesia ini yang kesenjangan ekonominya sangat tinggi dan pemerintahnya sangat korup. Kalau mau bertahan hidup nyaman kali ya, kalau hidup aman kan ngepas gitu, kalau mau hidup nyaman itu ya harus kreatif. Oke. Gimana kalau ada orang yang bilang, ini banyak ya, nggak tahu orang bodoh atau goblok atau apa nyebutnya ya, jangan terlalu banyak harta di dunia karena itu nanti akan memberatkan pertanggungjawabanmu di alam kubur dan di akhirat gitu. Gimana Pak Mela? Ya itu menurut aku salah satu alasan kenapa orang beragama agama itu bukan motivasi kemajuan ekonomi, karena agama justru memberikan comfort zone buat orang-orang yang nggak punya uang dengan cara seperti kayak gitu. Zaman dulu ya, Nabi itu, zaman Nabi kan ada tuh ahlus sufah, orang-orang yang nggak punya rumah dan tinggalnya ngemper di masjid. Mereka pernah tuh curhat sama Nabi, enak ya orang-orang yang bisa pergi haji, yang bisa sedekah, yang bisa melakukan banyak hal gitu. Pasti orang-orang kaya itu pahalanya lebih banyak gitu. Nah terus sama Nabi bilang enggak juga kok, kalian bisa zikir gitu yang itu loh, subhanallah 33 kali dan sebagainya gitu. Jadi Nabi juga tidak memberi solusi, ya makanya kamu kalau banyak duit kerja gitu, atau sana ya jangan tiduran di masjid doang gitu. Nabi juga tidak mengenforce kayak gitu, karena agama kan memang tujuannya selain mengatur moral, juga untuk memberi rasa nyaman kan, untuk memberi rasa aman. Nah makanya mungkin agama, pernah ada yang berpendapat bahwa orang miskin itu cenderung lebih punya attachment gitu, punya kelekatan sama agamanya lebih tinggi daripada orang yang kaya, karena mereka lebih butuh agama. Mereka butuh tahu kalau misalnya jika di hidup di dunia ini menderita dan sangat keterbatasan, setidaknya nanti di surga mereka bisa hidup enak gitu. Jadi itu jadi penghiburan. Nah tapi di sisi lain aku ngelihatnya ini jadi kayak suatu bentuk opresi juga sih, jadinya mengajarkan untuk berpasrah gitu ya, berpasrah sama keadaan dan nggak punya agensi diri gitu, kayak ya emang udah ditakdirinnya begini gitu. Jadi ya nggak apa-apa daripada ada yang lucu nih, misalnya ada meme Bill Gates punya harta ya berapa triliun dolar, Elon Musk punya apa gitu, terus orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh gitu punya seluruh dunia dan isinya ada gitu. Itu kan hiburan kan sebenarnya. Nah itu jadi penghiburan buat yang miskin. Tapi kita harus sadari memang ajaran agama itu ada bagian yang bikin nyaman, tapi kan kita hidup itu di dunia bukan di akhirat. Kita bisa membuat dampak itu di dunia, terutama apalagi kalau punya anak-anak ya, berarti kan apa yang kita lakukan tuh akan berdampak ke generasi selanjutnya. Karena kita hidup di dunia harus dipisahin mana tindakan-tindakan hidup yang memang harus
berorientasi pada dunia gitu, yang memang akan memberi dampak buat anak-anak kita. Menurut aku zolim loh kalau misalnya kita punya anak dalam keadaan miskin ekstrim ya, atau kita punya anak tapi kita tidak memperjuangkan secara duniawi agar anak kita itu bisa dapat gizi yang bagus, bisa dapat pendidikan yang bagus dan kesehatan yang bagus. Menurut aku itu dosa. Oke. Kamu masih percaya dosa? Ya, Udah gak pakai jilbab percaya dosa lagi gitu. kalau misalnya dosa itu mau ditimbang dengan cara yang makin tinggi kerusakannya makin tinggi dosanya gitu. Cuman kan sebenarnya dosa nggak ada kuantifikasinya ya Mas Hendra ya, nggak jelas gitu. Tapi Mbak, aku obrolannya pengen yang ringan-ringan aja hari ini. Kalau based on pengalamannya Mbak Mila sendiri nih ya, dulu kan mungkin pernah mengalami, aku nggak tahu ya, aku nebak aja barangkali dulu pernah ngalami cari uang tuh nggak gampang segampang saat ini gitu. Nah, nanti di-share aja ke pengalamannya ke teman-teman gitu. Apa sih yang dilakukan Mbak Mila sehingga kemudian aku ngerasa sekarang cari uang gampang banget ya, beda sama yang dulu gitu. Aku nggak tahu ya kondisinya Mbak Mila dulu seperti apa, tapi aku pengen ada transformasi experience dari Mbak Mila soal supaya kemudian ini bisa didengar sama teman-teman yang sedang mengalami kondisi yang belum diidealkan, belum dicita-citakan, tapi dia tidak tetap kehilangan harapan gitu dari cerita Mbak Mila gitu. Kayaknya aku dari kecil, waktu aku kecil kan aku di pesantren ya, teman-teman aku tuh relatif punya uang jajan lebih banyak dari aku. Orang tua aku dosen kan, maksudnya dosen kan bukan orang kaya raya gitu. Jadi uang jajanku kecil, tapi karena tahu uang jajanku kecil dan aku suka jajan, aku tuh jualan jasa gambar. Aku tuh suka gambar kan orangnya. Gitu. Jadi misalnya minta digambarin apa nih, ya dia suka detektif Conan, minta gambarin, nanti aku gambar 1.000. Atau tahu gak sih orang-orangan kertas itu dulu tuh waktu aku masih kecil, atau teman-teman perempuan suka main itu, yang orang-orang kertas pakai baju, orang-orang kertas pakai baju. Nah aku tuh suka bikin furniture-nya pakai karton, bikin kasur, lemari gitu. Terus aku jual ke teman-teman cewek 200-300 perak. Waduh, ini zaman kapan kelihatan umurnya nih. Jadi dengan cara itu aku jadi uang jajannya relatif sama kayak teman-teman. Okay. Pas udah SMP SMA juga aku suka jual. Aku tuh beli alat-alat buat bikin aksesoris gitu loh. Aku jualan gelang, kalung gitu, jual ke teman-teman cewek, atau bros buat kerudung yang kayak gitu. Dan pas udah kuliah pun aku nyambi jualan kerudung dan jualan alat tulis. Baru agak jadi masalah tuh mungkin ketika udah lulus kuliah ya. Kan sebagaimana anak Usuluddin pada umumnya, karir pertamanya tuh guru ngaji. Itu termasuk sama. Aku. Kita sama ya. Aku bertahun-tahun kali, aku lebih dari 7 tahun kayaknya. Jadi guru ngaji? Iya, keliling perumahan sama di masjid. Namanya Masjid Al Mubarak, masih ingat aku. Gajinya 75.000 dulu. Nah, yeah. Itu aku juga jadi guru ngaji, aku ngajarin dewasa, ngajarin anak-anak, aku juga ngajar bahasa Arab. Tapi terus mau sampai kapan? Maksudnya itu kan sesuatu yang nggak ada jenjang karirnya gitu ya. Dan aku tidak berkembang di situ. Terus kalau misalnya mau jadi pebisnis, aku jadi flashback seru ya masa lalu. Mas Hendra nanyanya ini soalnya. Nah, terus aku nyari tahu tuh kalau misalnya aku mau buka usaha misalnya, aku nyari tahu misalnya sewa ruko berapa. Tapi ternyata Jakarta tuh mahal banget. Karena kan aku gede di Sukabumi kan, maksudnya aku pesantren di Sukabumi. Pas udah pindah ke Jakarta tuh kayak lumayan shock ininya, beda uangnya. Dan itu kayak, lah berarti kalau aku mau buka bisnis, belum modalnya berapa, gaji karyawan berapa, sewa rukonya setahun 200 juta, 300 juta, pokoknya angka-angka yang menurut aku masih muda tuh sangat gak masuk akal gitu. Terus aku hidup gimana gitu, sedangkan yang aku inginkan kan aku pengen hidup mandiri gitu, aku ingin bisa self sufficient gitu, pengen swasembada gitu. Jadi aku tidak perlu bergantung sama
orang tuaku. Aku juga nggak mau bergantung sama orang tuaku karena aku tuh 6 bersaudara, Bang Hendra. Oke. Jadi aku pengennya kalau orang tuaku punya resource mending buat adik-adik aku aja gitu. Nah, cuman akunya emang iya harus muter otak. Jadinya terus aku mau ngelamar kerja juga malu karena ijazah aku lulusan tafsir. Gimana sih? Aku lulusan tafsir terus misalnya mau ngelamar kerja buat apalah business development misalnya. Terus kan orang akan ngelihat berkas aku ganjil dong. Akunya juga nggak pede gitu. Jadi aku sadar bahwa degree kuliah aku ini nggak ada harganya di job market. Nah, yang aku lakukan adalah aku freelance sana sini. Kebanyakan nulis ya. Hai, kamu nulis juga? Aku nulis. Kenapa kok banyak kesamaan ya? Aku dari SMA tuh nulis kan di Auto Plus, di Anida, di majalah Hidayatullah, di majalah